Hi friends, welcome to Jo TV. With me, Joanita. Bagaimana kabarnya minggu ini? Semoga baik dan bahagia selalu ya. Di video kali ini, aku masih akan menyambung cerita tentang skandal para atlet bulu tangkis di dunia. Untuk kalian yang belum nonton part satunya, silakan nonton juga ya part satunya. Let's check it out. Yang keempat ada Eongdae. Eongdae adalah pebulu tangkis spesialis ganda asal Korea Selatan yang populer karena wajahnya yang tampan dan prestasinya di lapangan. Dia bermain di sektor ganda campuran dan ganda putra. Prestasinya yang paling mentereng adalah ketika dia meraih medali emas pada Olimpiade Beijing tahun 2008 lalu. Saat itu dia berpasangan dengan Lee Hyo-jung. Prestasi lainnya adalah mendapat medali perunggu untuk ganda putra pada Olimpiade London tahun 2012, medali perak di kejuaraan dunia BWF tahun 2007, 2009, 2011, dan 2012, serta medali emas Asian Games tahun 2014 lalu. Eongdae sangat populer di Korea Selatan, tapi dia jarang mengumbar kehidupan pribadinya kepada publik. Namun pada tahun 2012 lalu beredar foto dirinya sedang bermesraan dengan sang kekasih. Kejadian itu sempat membuat Eongdae marah dan mengambil tindakan hukum kepada orang-orang yang merilis foto-foto tersebut tanpa izin darinya. Eongdae berkata bahwa dia hanya ingin melindungi kekasihnya saat itu, yang belakangan diketahui adalah aktris Byun Soo-mi atau lebih dikenal dengan Han Soo-hyun. Tidak cuma insiden gambar yang tersebar di media, usai resmi menjalin kasih dengan Byun Soo-mi, keduanya kembali membuat heboh media dengan kabar kehamilan sang kekasih pada tahun 2017. Pada 8 Februari 2017, Eongdae akhirnya mengumumkan bahwa ia telah resmi bertunangan dan akan mengadakan upacara pernikahan pribadi kecil dengan Byun Soo-mi. 3 bulan kemudian atau pada 10 April 2017, putri pertama mereka yang bernama Yeobin pun lahir. Namun sayang, setahun setelah menikah, atau tepatnya menjelang Natal tahun 2018 lalu, Eongdae dikabarkan bercerai dengan Byun Soo-mi. Alasan perceraian keduanya pun tidak pernah diungkap kepada publik. Setelah hampir 2 tahun mereka resmi bercerai, berita kurang mengenakan kembali menghampiri Eongdae. Kali ini adalah kasus mantan istrinya yang diduga terlibat kasus prostitusi. Pada bulan Mei 2020, seorang model Korea Selatan yang bernama Han Mi-mo menggugat mantan istri Eongdae, Byun Soo-mi, ke kantor Kejaksaan Distrik Pusat di distrik Socho, Seoul. Dia menuduh Byun Soo-mi telah sengaja memancingnya pergi ke Manila, Filipina, untuk melakukan transaksi prostitusi dengan orang lain demi menghasilkan uang. Gugatan ini menyebabkan keributan besar di Korea Selatan pada waktu itu. Han Mi-mo bahkan berhasil masuk ke puncak daftar pencarian domestik di media sosial. Han Mi-mo juga menuduh bahwa Byun Soo-mi senang berjudi dan bahkan memiliki kebiasaan buruk, yaitu merokok di depan anaknya. Byun Soo-mi membantah segala tuduhan tersebut, namun kasus ini tetap menjadi trending di Korea Selatan karena netizen selalu mengkait-kaitkan dengan nama Eongdae. Selain masalah percintaan, Eongdae juga pernah terlibat skandal yang berkaitan dengan wajib militer. Dirinya dituduh memanipulasi catatan tugas wajib militer di Korea Selatan. Media Korea mengatakan bahwa Eongdae mengabaikan tugas wajib militer dengan memanipulasi catatan pelayanan kepada masyarakat agar dia bisa segera terlepas dari tugasnya itu. Berdasarkan hukum di Korea Selatan, mayoritas warga Korea Selatan yang sehat jasmani berusia antara 18 sampai 28 tahun wajib mengikuti wajib militer selama 21 bulan. Namun karena Eongdae berprestasi dan mendapatkan medali emas Olimpiade, maka dia mendapat pengecualian khusus dengan tidak mengikuti program wajib militer tersebut. Tapi dia masih membutuhkan pelatihan militer dasar selama 60 hari dan menjalankan layanan olahraga dengan komunitas selama 544 jam. Setelah diperiksa pihak administrasi tenaga kerja militer atau MMA pada 30 November 2018, terdapat kesalahan pencatatan jam pelayanan publik yang dia jalani. Waktu perjalanan, waktu layanan, tempat layanan, dan foto saat melakukan pelayanan publiknya ternyata masih kurang. Karena hal inilah Eongdae dinilai telah memanipulasi catatan terkait tugas militernya. Dia pun membantah hal itu dan mengatakan memang terdapat kesalahan pencatatan dan dia secara sukarela telah memberikan laporan soal kesalahannya itu.
Ya, setelah semua kehebohan yang terjadi dan setelah dirinya memutuskan pensiun dari olahraga bulu tangkis, semoga kedepannya Yongdae tetap bisa hidup bahagia selalu ya. Yang kelima ada Chu Tianchen. Selain Yongdae yang begitu digilai kaum hawa, ternyata ada juga pebulu tangkis yang menjadi magnet dalam setiap pertandingan olahraga. Dialah Chu Tianchen, pebulu tangkis tunggal putra asal Chinese Taipei. Seperti Yongdae, Chu Tianchen juga terkenal karena ketampanan dan prestasinya di lapangan. Bahkan pada tahun 2021 ini, dia berhasil menduduki ranking 4 dunia, dan pada tahun 2019 lalu dirinya juga berhasil menduduki peringkat 2 dunia. Chu Tianchen dikenal sebagai pribadi yang baik, religius, dan memiliki pendidikan yang tinggi. Tapi dia ternyata pernah terkena berita tak sedap berkaitan dengan aksinya di lapangan. Kejadian ini bermula saat media meliput kejuaraan bulu tangkis Chinese Taipei Open pada tahun 2018 lalu. Chu Tianchen tertangkap kamera menunjukkan gestur sedang memperlihatkan jari tengah saat memeluk pemain Malaysia Lee Jizia. Memang pada pertandingan semifinal tersebut, Chu Tianchen kalah dari Lee Jizia dengan rubber set. Meskipun terjadi pada 2018, namun aksi kontroversialnya ini baru menjadi viral pada tahun 2020 lalu. Chu Tianchen pun berinisiatif untuk mengunggah video berisi klarifikasi soal apa yang sebenarnya dia lakukan. Di video itu, dia juga menyertakan keterangan dalam 4 bahasa, yaitu China, Inggris, Jepang, dan Indonesia. Setelah pertandingan selesai, lawan saya menuju ke lapangan untuk memberi pelukan. Saya membuka tangan dan beberapa jari saya mencoba menutup sehingga menunjukkan suatu gambar yang tidak indah. Saya tidak menyadari hal itu sampai saya melihat banyak orang membagikan gambar ini di internet. Taiwan adalah rumah saya. Suatu kehormatan bisa mewakili dan bermain badminton dengan baik di rumah saya. Lawan saya Lee Jizia melakukan kerja yang baik. Sebagai atlet berkepribadian baik sangatlah diutamakan. Jadi saya ingin menjelaskan bahwa keterangan di video itu tidak benar. Tuhan memberkati kalian, semoga sehat selalu, tulisnya. Dia pun menegaskan bahwa dirinya tidak punya niat buruk untuk melakukan gestur yang tidak pantas tersebut. Hal ini pun dibela oleh Lee Jizia sendiri. Dia mengatakan kalau dirinya merasa Chu Tianchen memberikan pelukan yang tulus kepadanya, berbeda dengan yang beredar di media sosial. Dalam setiap pertandingan memang harus sportif ya, dan harus menghormati lawan-lawan kita. Tapi aneh ya, kejadian ini baru viral di 2020. Padahal kan ini terjadi tahun 2018 dan gak heboh. Yang keenam ada Chen Qingchen. Dia adalah salah satu pebulu tangkis perempuan spesialis ganda dari Tiongkok. Dirinya pernah terlibat skandal dalam sebuah ajang besar yaitu Olimpiade Tokyo 2020 lalu. Kejadiannya bermula saat pertandingan antara Chen Qingchen yang berpasangan dengan Jia Yifan melawan ganda putri Korea Selatan Kim So-young dan Kong Hye-young. Pertandingannya berjalan ketat. Dalam keadaan tertinggal poin, Chen Qingchen meneriakkan kata dalam bahasa Mandarin "Wo Chao" yang artinya fuck, atau kalau bahasa Indonesianya mungkin semacam bangsat ya. Karena frustasi, Qingchen berteriak lebih keras dengan kata-kata kasar tadi, termasuk ketika mendapatkan poin. Total dia mengucapkan kata yang tidak pantas ini sebanyak 25 kali sepanjang pertandingan berlangsung. Aksinya menjadi viral di Tiongkok dan ramai diperbincangkan. Saat itu dia tidak mengaku kalau mengeluarkan kata-kata kasar. Ia menyatakan salah mengucapkan kata-kata tertentu sehingga terdengar seperti mengeluarkan sumpah serapah. Saya memberikan diri saya semangat untuk mencetak poin. Saya tak menyangka pengucapan saya yang buruk mungkin menyebabkan kesalahpahaman untuk semuanya. Saya gugup. Terima kasih atas dukungan Anda. Saya juga akan menyesuaikan pengucapan saya, katanya. Namun dalam unggahan tersebut, Chen tetap tidak menjelaskan apa arti dari kata Chow yang disebutkannya itu. Asosiasi Bulu Tangkis Korea atau BKE pun mengajukan komplain dan meminta ketegasan Federasi Bulu Tangkis Dunia BWF untuk dapat menindaklanjuti umpatan kasar yang keluar dari mulut Chen Qingchen itu. BKE tidak membawa kasus ini ke Komite Olimpiade Internasional atau IOC, melainkan ke BWF. Pasalnya, dalam peraturan IOC tidak ada aturan mengenai umpatan di Olimpiade. Tapi dalam kode etik BWF tercantum bahwa setiap atlet tidak diperbolehkan menggunakan kata yang dimengerti dalam bahasa lain yang berarti kotor, serta tidak pantas dengan begitu keras sehingga terdengar wasit dan penonton.
Umpatan yang dikeluarkan Chen itu terdengar jelas, karena Olimpiade Tokyo 2020 berlangsung tanpa adanya penonton. Melihat kabar tersebut semakin membesar, BWF pun kini memberikan tanggapannya. BWF membantah telah menerima pengaduan resmi dari Asosiasi Bulu Tangkis Korea Selatan terkait ungkapan yang digunakan Chen Qingchen. Bahkan jika BKE melayangkan surat gugatan resmi, wasit yang bertugas pada laga tersebut tidak melaporkan kejadian yang tidak diinginkan. Sampai saat ini pun belum ada tindakan yang diambil untuk Chen Qingchen. Mungkin sesuai pepatah, mulutmu harimaumu. Sekali lagi harus sportif selama pertandingan dan tentunya menghormati lawan-lawan juga ya. Sekian video dari aku kali ini. Nanti juga masih ada part ketiga yang lebih seru ya. Siapa aja sih yang akan aku bahas di part ketiga? Nantikan ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Share dan bunyikan juga lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan cerita dari aku. See you again. Bye.